Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, dan 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Gimana bangsa kita peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan, usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan dari saya.
Bagaimana Pak Ketua? Apakah nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan, Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, M. Amaramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan Panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 17 Juli 1945. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka
yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.